Jadi sebenarnya ini nggak ada yang namanya real trading ya. Jadi dana korban yang diambil itu dimasukkan ke perusahaan cangkang itu 20 itu. Nah, tetapi pertanyaannya, ini teman-teman itu nggak pada ada WD ya. WD itu dikarenakan uang udah nggak ada lagi. Pak, mungkin bisa dijelaskan. Pak, kasih jalan dulu. Bawa jalan, bawa jalan. Nah, ini Bapak siapa nama? Saya namanya Aditya Dwi Setia Mulia. Aditya, kemudian Piahmo. Ini Bapak ceritakan gimana sejak kapan? Jadi aku mengenal ATG ini sejak Mei 2021. Kebetulan diperkenalkan, aku memang mencari sendiri, jadi kemudian aku kenal dengan salah seorang boleh dibilang founder daripada ATG. Dari sana kemudian tadi aku coba tertarik, aku mencoba bergabung di ATG sendiri. Awalnya sih terlihat segala sesuatunya normal sampai mungkin di menuju akhir 2021 itu mulai banyak sekali maintenance. Jadi kalau secara perhitungannya mungkin dananya sendiri sudah tidak mungkin lagi untuk membayar korban karena tadi deposit yang masuk mungkin tidak terlalu banyak lagi. Dan aku sendiri sempat menagih langsung kepada Pak Wahyu Kenso sendiri. Jadi 5 hari sebelum Pak Wahyu Kenso itu ditangkap di Surabaya, saya masih sempat ketemu beliau di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saya kebetulan tadi menagih deposit saya yang belum BEP. Karena tadi kita tahu sendiri bahwa robot trading ATG ini sudah macet dari awal 2022 sampai dengan akhir dan tidak ada kejelasan sama sekali. Dan tadi saya juga punya banyak beberapa fakta-fakta realita tentang ATG sendiri. Karena tadi saya sempat bertemu dan berbincang-bincang juga mengetahui beberapa hal tentang ATG sendiri. Dijanjikan keuntungan berapa persen? Kalau keuntungan yang dijanjikan itu 1-3% per hari, kerugiannya juga sama 1-3% per hari. Dan awal tertariknya apa? Karena kalau kita hitung-hitung 1% per hari saja, kalau dalam perhitungan trading itu 20 hari kerja, artinya keuntungan yang potensi diraih itu antara 15-20%. Kalau dikalikan 12 bulan, itu bisa sampai 120-240%. Di dalam instrumen investasi kita bisa punya gambaran bahwa tadi perbankan hanya bisa kasih deposito kurang dari 4% saat ini setahun. Bahkan yang punya saham saja hanya punya keuntungan 12-15% setahun. Siapa yang tidak tergiur dengan keuntungan 120-240% dalam setahun? tapi Bapak sendiri sudah menerima keuntungan nggak sih selama Saya sama sekali belum menerima keuntungan. Bahkan di Desember 2021 saya memasukkan dana yang cukup besar, kurang lebih hampir 4,5 miliar. Yang awal berapa? Yang awalnya 1,5. Pak, di tahun 2021 itu Bapak sudah tahu belum sih kalau misalnya itu sudah legal Bapepti atau belum? Jadi gini, untuk masalah ditanya legal Bapepti atau belum, itu memang menjadikan satu isu gonjang-ganjing sebetulnya di semua robot trading. Tetapi masalahnya untuk masalah isu Bapepti sudah menyampaikan. Tetapi dari robot-robot trading sendiri kan membalutnya dengan perizinan-perizinan yang mungkin pada saat itu kita tidak fokus kepada masalah perizinannya itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari ATG, KBLI-nya itu adalah tadi produk yang dijual untuk urusan pasar, kemudian tadi toko dan produk retail. Sedangkan yang dijual adalah berupa produk yang dibonuskan softwarenya dalam rangka meluluskan untuk urusan robot trading ini sendiri. dari sekian banyak Bapak ini kan M, adakah yang lebih dari 6 kerugian? Untuk saat ini jadi korban kita hanya 6 M yang paling banyak ya.
yang paling tinggi. Kalau yang paling kecil sih ada 5 juta aja. Ada 5 juta. Itu kalau terlibat. Ya. Jadi mungkin ini tambahan lagi ya, ada tambahan. Tadi kan dijelas sama teman-teman. Ini motifnya apa? Motifnya itu salah satu yang kami duga para tersangka ini atau umum ini, mereka melakukan yang namanya proxy crime. Proxy crime itu di mana mereka menggunakan tangan orang lain atau pihak tiga. Bisa itu jadi keluarganya atau teman dekatnya atau bisa supirnya, ya drivernya. Dan kita lihat di sini WK sendiri menggunakan istrinya. Kita melihat bahwa ini masuk dalam laporan kita LPG itu ada 20 perusahaan cangkang. Jadi mereka membuat perusahaan cangkang di mana dana itu dari dana korban sendiri. Jadi sebenarnya ini nggak ada yang namanya real trading ya. Jadi dana korban yang diambil itu dimasukkan ke perusahaan cangkang itu 20 itu. Nah, tetapi pertanyaannya, ini teman-teman itu nggak pada ada WD ya. WD itu dikarenakan uang udah nggak ada lagi karena perusahaan cangkang mereka bikin untuk berbisnis ternyata gagal. Nah, ini yang menjadi penyebabnya kenapa para korban ini tidak bisa melakukan WD. Nah, terus untuk masalah perizinan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ya, ATG ini membuat perusahaan, yaitu perusahaan ada 3 perusahaan yang kami cek, ada perusahaan PT SDI, Sarana Digital Internasional, PT Sarana Digital Internasional, satu lagi Panski Santai Berdiri Bersama. Nah, tapi faktanya kalau kita bicara izin sendiri ya, Bapepti pada April tahun 2022 itu sudah menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai izin atau ilegal. Harusnya kan mereka punya izin berjangka, tiring berjangka, ya, sponsorasi berjangka, tetapi pada faktanya tidak. Nah, ini yang setelah adanya isu-isu seperti ini, itu satu-satu terbongkar, termasuk broker. Broker ternyata tidak ada yang namanya broker Lego itu ya. Itu ternyata broker itu yang berkantor di Dubai, itu kita sinyalir itu buatan mereka sendiri. Artinya ini sudah jelas masuk ke 372, 38, yaitu penipuan 38, termasuk kita harap bukan hanya itu aja ya, tapi TPPU-nya itu harus benar-benar di tracing oleh PPATK. Makanya tadi kita sudah bersurat ke pihak PPATK supaya apa? Supaya tracing aset-asetnya. Karena kalau kita bicara aset ini ada di Polres Malang hanya 35 miliar, ini kayaknya sangat impossible ya, dengan jumlah korban yang sangat luar biasa, tidak hanya ada di Indonesia, tetapi korban itu ada di luar negeri. Terdapat informasi di Prancis aja sekitar ada 3 juta miliar ya. 3 miliar 3 miliar US dollar. Bayangkan aja, kemarin juga kita melakukan Zoom ya sama dari Singapura ya, sama Malaysia. Itu banyak ribuan yang korban di sana yang kita duga juga ada ratusan miliar di sana. Jadi oleh karena itu ya, kita meminta kepada pihak Mabes Polri di sini, di Bideksus dan Pidana Ekonomi Khusus dan juga PTK untuk segera melakukan tracing aset-aset yang kita duga adanya proxy crime tadi, adanya pihak-pihak tiga yang disembunyikan oleh para pihak tersangka ini. Oke Bang, boleh kasih lihat itu yang di tangan apa aja Bang? Bang, HP makin naik Ya. pada nih. Lihat-lihat nih, dinaikin aja Bang, dinaikin. Naikin lagi Bang, naikin lagi. Naikin lagi. Lebih tinggi. Satu-satu aja bang, satu-satu aja bang. Satu aja. Satu ya. Sama LP-nya nanti bang. Itu dijelasin. Kapan itu Bang? Siapa bang? Jelasin foto itu bang. WhatsApp aja kenal sama dia. Iya Bang. Ini Raffi Ahmad WhatsApp ya bang. dengan Wahyu Kenzo sama istrinya memberi hadiah pada saat kelahiran anak kedua Raffi Ahmad. Nah, hadiah ini kan menerima sesuatu, maka dia diduga menerima sesuatu yang berharap dia untuk mengembalikan apa yang dimaksud. Kemudian yang kedua, ini dia sebagai brand ambassador waktu mengunjungi perusahaannya di Malang. Kemudian yang ini dulu, yang urusan ini. Kemudian ya kayak sama aja ya. Kata siapa Pak? Itu siapa Pak? Dia Haji Faisal ya. Iya. Beliau menerima 400 juta rupiah dari lelang buku yang didapatkan dari Bayu Walter saat ini sebagai tersangka di Polres Malang. Kemudian ini Gus Miftah